wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamana bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antardu anna bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antaghfir lana bila ilaha illa anta. Allahumma akhlis qulubana binuri rububiyyatika wa uluhiyyatika bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wasiddiqin wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal rasyidin wal mufassirin wal muallimin wal muallifin wal mujtahidin was sufiyyin wal musannifin wa usun ila malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi wassalatu wassalam wa ila jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa usun ila sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa usun ila sayyidina Balyan ibni Malkan Nabi Allah Hidir alaihi salam wa usun ila sultani awliya Syekh Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wa jami' awliya illahi min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha awalan wa akhiran zahiran wa batinan wa usun ila jami' masyayikhina min ma'hadi salafiyah syafi'iyah sukuriyah situbondo Kiai Haji Raden Samsul Arifin wa Haji Raden As'ad Samsul Arifin wa Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad wa Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad wa Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhum wa ila jami'i ahlil baiti wa adil khidmah al-muntisibina ilaihim. Thumma usun ila muallifi hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa barakatihi wa usun ila al-imam al-alim al-fadil al-kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan ngaji pembahasan yang kemarin tentang adab masuk ke WC, adab masuk ke kamar mandi atau WC. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambagi, dan sepantasnya atau selayaknya ya, antu iddah, hendaknya menyiapkan siapa engkau ketika masuk WC, an-nubala, kepada
batu. An-nubala kepada batu, qabla qada'il hajati, sebelum menunaikan hajat, sebelum buang air besar atau air kecil. Ini konteksnya WC zaman dulu ya. Mungkin beda dengan zaman sekarang, sudah tersedia air dengan mudah. Kalau dulu mungkin air agak susah. Jadi di sini dianjurkan untuk mempersiapkan batu terlebih dahulu sebelum kita menunaikan hajat. Wa alla tastanjia, dan hendaknya tidak beristinja siapa engkau bil ma'i, dengan air, fi maudhi'i qada'il hajati, di tempat menunaikan hajat. Artinya kita dilarang. Dilarang yang dimaksud bukan berarti haram, bukan ya, tapi lebih baik dihindari gitu. Lebih baik menghindari beristinja pas di tempat menunaikan hajat itu. Apa istilah? Di klosetnya itu ya. Di klosetnya kalau sekarang. Khawatir, kenapa dilarang? Khawatir ada percikan najis yang menimpa ke bagian tubuh kita gitu. Jadi lebih baik dihindari. Wa antas tabri'a, dan hendaknya menuntaskan siapa engkau minal bauli, dari kencing ya, buang air kecil. Dituntaskan dengan cara bagaimana? Bitanah nuhi, dengan cara bertanah nuh, berdaham. Gimana berdaham? Itu berdaham ya. Wan nasri, dan mengurut zakar salasan 3 kali ya. Jadi setelah kita kencing atau buang air kecil itu kan pasti ada sisa-sisa kencing yang belum keluar, yang nyendat ya, yang nyendat di kemaluan kita. Nah itu bisa disempurnakan atau dituntaskan dengan cara berdaham 3 kali. Itu biasanya sisa-sisa keluar. Wan nasri, dan juga mengurut zakarnya, itu diurut ya. Mengurut zakar salasan 3 kali, agar semua sisa-sisa kencing yang tersendat di kemaluan itu bisa keluar semua gitu. Kalau masalah mengurut biasanya Ustadz Marsaid paham. Beliau pengalaman beliau. Termasuk ahlinya beliau. Wa bi imroril yadil yusra, dan dengan menjalankan tangan yang kiri ala asfalil qadibi, di bagian bawahnya penis. Qadib itu penis ya, atau batang penis ya. Jadi bagian bawahnya itu diurut dengan tangan kirinya. Biasanya di situ tersendat ada sebagian kecil kencing yang belum menetes itu, yang belum keluar. Nah itu biar sempurna keluarnya. Wa in kunta fis sahra'i, dan jika ada siapa engkau fis sahra'i, di tanah lapang. Di tanah lapang, misalnya kita kebetulan ada di tanah lapang, kemudian ingin menunaikan hajat, bagaimana etikanya? Fab'id, maka menjauhlah engkau an uyunin nadirin, dari pandangan orang-orang yang bisa melihat. An uyunin nadirina, dari pandangan orang-orang yang melihat. Artinya cari posisi atau lokasi yang sekiranya bebas dari penglihatan orang gitu. Wastatir, dan hendaknya menutup ya, bisa menutup diri, bisain dengan sesuatu. In wajadtahu, jika menjumpai atau jika menemukan siapa engkau hu, kepada syai. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa digunakan untuk apa, endeng-endeng ya, penutup gitu. Nah itu bisa dipakai. Khawatir ada orang yang melihat atau dan semacamnya, takut tak kepok gitu kan. Ini kalau posisinya di tanah lapang ya. Wala taksif, dan janganlah engkau menyingkap atau membuka ya aurataka, kepada auratmu, qoblal intihai ila maudhi'il julus, sebelum sampai ke tempat duduk. Artinya tempat duduk untuk menunaikan hajat ya. Ke tempat WC-nya itu, ke klosetnya itu. Jadi sebelum sampai ke tempat membuang hajat, kita jangan membuka aurat dulu ya. Karena kadang-kadang kalau orang terburu-buru itu kan sebelum nyampe ke WC sudah dibuka dulu sarungnya misalnya.
Nah ini dihindari ya, dihindari. Ya intinya kita itu jangan sampai membuka aurat sebelum sampai ke tempat menunaikan hajat itu. Khawatir ada orang yang melihat ya, bisa kaget atau gimana itu. Wala tastakbil, dan janganlah engkau menghadap asyamsa, ke matahari ya, ketika membuang hajat itu. Tapi ini konteksnya di tanah lapang ya, konteksnya. Kalau misalnya di dalam WC, di dalam ruang tertutup ya bebas menghadap kemana saja kan. Walal qamara, dan jangan juga menghadap ke bulan ya. Bulan. Jadi berarti matahari dan bulan itu hidup juga ya. Bisa tersipu malu juga mungkin ketika melihat auratnya manusia ya. Makanya harus jangan sampai kita ketika di tanah lapang saat menunaikan hajat itu menghadap ke matahari atau bulan. Wala tastakbil, dan janganlah engkau menghadap al-kiblata, ke arah kiblat. Ini juga gak boleh, hukumnya makruh ya. Wala tastadbirha, dan jangan juga engkau membelakanginya, artinya membelakangi kiblat. Berarti menghadap ke barat atau menghadap ke timur ya. Nah itu hukumnya makruh, gak boleh ketika menunaikan hajat. Tapi ini kalau di ruang terbuka ya, kalau di tanah lapang. Kalau di WC ya nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau di ruang tertutup, karena sudah ada pembatasnya kan. Wala tajlis, dan janganlah engkau duduk, artinya duduk untuk menunaikan hajat ya. Fi mutahaddatsin nasi, di tempat berbincang-bincangnya manusia. Artinya kita ini dilarang keras ya untuk menunaikan hajat di mana tempat itu misalnya biasa ditempati nongkrong oleh orang-orang lain misalnya. Nah itu usahakan dihindari, khawatir bisa merusak suasana kan. Ini termasuk bagian dari fikih ekosistem ini ya, termasuk fikih lingkungan ini. Jadi dari sini kan kita bisa menangkap bahwa Islam itu sangat peduli terhadap lingkungan dari konsep ini. Artinya ketika kita mau menunaikan hajat kan harus lihat situasi dulu kan. Kalau sekiranya tempat yang akan kita gunakan untuk menunaikan hajat itu sering dijadikan tempat nongkrong, tempat ngobrol misalnya, atau ditempati lalu lalang orang, itu kan dihindari. Nah ini menunjukkan bahwa fikih ternyata juga sadar akan lingkungan kan, peduli kepada lingkungan. Ini masuk dalam kajian fikih lingkungan. Wala tabul, dan janganlah engkau kencing filma irraqidi, di air yang diam ya. Jadi kita nggak boleh, hukumnya makruh ya, kencing di air yang diam atau air yang menggenang, yang tergenang, itu tidak boleh. Kalau di air yang mengalir itu nggak masalah, seperti di sungai atau di parit, tapi airnya mengalir silakan. Tapi kalau airnya diam, tidak mengalir, itu nggak boleh, kita dilarang. Wa tahtas syajaratil musmirati, dan di bawah pohon yang berbuah juga nggak boleh kita buang hajat di situ. Musmiroh ini bisa bermakna berbuah atau bisa juga bermakna berpotensi untuk berbuah. Jadi walaupun pohon itu masih belum berbuah, misalnya masih berbunga, artinya dia masih punya potensi untuk berbuah, juga kita dilarang buang hajat di bawah pohon itu ya. Bukan berarti kita dilarang hanya ketika pohonnya berbuah, tidak. Tapi walaupun tidak berbuah, tidak sedang berbuah, cuman pohon itu masih ada kemungkinan, artinya punya potensi untuk berbuah, maka kita pun dilarang untuk buang hajat di bawah pohon itu. Lagi-lagi karena ini untuk menjaga lingkungan ya, untuk menjaga lingkungan. Wala fil hujri, dan tidak juga, artinya jangan pula kita kencing di kelubang. Biasanya kalau dulu kita masih kecil kan kengku, biasanya ada lubang semut, ada lubang apa, pas ekemi gitu kan. Nah itu juga dilarang ternyata. Khawatir itu tepat ke istananya semut, bisa jadi kan, dan bisa mengganggu kehidupan makhluk yang lain. Bisa jadi terganggu dengan bau pesing kencing kita, bisa jadi. Khawatir itu kalau semut masih mungkin masih nggak khawatir kan. Tapi kalau pas tepat kalau bunga ular kan bahaya kan. Takut pas nyunggup ularnya kan, ketika keluar pas ngecit mak bodoh ular lain gitu kan. Nah itu berbahaya. Nah jadi ini intinya betapa ketika kita menunaikan hajat itu tetap harus
apa ya, menjaga kepedulian kita kepada makhluk yang lain ya. Ini pelajarannya di situ saya kira. Walaupun itu misalnya lubang semut atau lubang yang lainnya, tetap harus kita hindari, jangan sampai kencing ke lubang itu. Katanya tadi itu khawatir itu rumahnya semut atau tempat istirahatnya makhluk Tuhan yang lain, kan bisa jadi. Jadi kita pun dilarang untuk mengganggu itu. Jadi jangan sampai kencing ke lubang di tanah itu yang ada biasanya. Wahdar, dan hati-hatilah engkau al-ardos sublata, kepada tanah yang keras ya. Jadi ketika kan ada di sebagian daerah itu tanahnya gak keras. Jadi ketika kencing di situ misalnya, hati-hati. Kenapa demikian? Khawatir ada percikan najis yang menimpa kita, yang tidak kita ketahui misalnya. Itu hati-hati. Makanya di sini bahasanya pakai wahdar. Hati-hatilah al-ardos sublata, kepada tanah yang keras ya. Wa mahabarrihi, dan tempat arah bertiupnya angin ya. Nah jadi jangan sampai ketika kencing juga kita harus memperhatikan itu sampai detail sekali ya. Kemana angin bertiup, jangan sampai mengikuti arah mata angin itu. Khawatir sampai kemana-mana gitu kan kencingnya atau kotorannya kan. Nah ini luar biasa saya kira konsep ini kan. Jadi sampai kita harus melihat cuaca dulu kan mau kencing ini. Kemana kira-kira arah mata angin gitu kan. Nah ini setidaknya kita bisa memahami dari sini kan betapa Islam itu sangat peduli terhadap hal-hal yang kecil seperti ini. Tujuannya untuk apa? Kita diminta untuk menghindari atau hati-hati kencing atau buang air di tanah yang keras itu. Ihtirazan minar rosas, untuk menghindar atau menjauh dari cipratan najis ya, cipratan atau percikan najis itu. Kenapa demikian? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amata adzabil qabri minhu. Sesungguhnya rata-rata atau kebanyakan azab kubur itu dialami umat kita ini, umat Islam, minhu, disebabkan oleh rosas itu ya. Disebabkan oleh percikan-percikan kencing yang tidak dituntaskan itu, yang tidak diperhatikan. Nah jadi harus hati-hati betul dalam masalah buang air ini ya. Khawatir ada percikan najis yang menimpa bagian kaki atau betis yang tidak kita sadari. Nah itu ternyata bisa menjadi penyebab seseorang mendapatkan azab kubur ya. Dan rata-rata karena itu kata Rasulullah, ini bahasanya inna amata gitu. Inna amata adzabil qabri minhu. Rata-rata penyebab azab kubur itu karena ini, karena rosas ini yang dientengkan. Jadi jangan enteng tentang masalah rosas ini. Sama seperti kemarin ketika masalah langkah itu kan hal sepele, tapi ternyata efeknya pada bagaimana kita nanti kemudian melaksanakan sholat ternyata kan. Seperti ceritanya Abu Yazid Al-Bustami itu kan, hanya salah langkah ketika masuk ke WC, efeknya beliau tidak bisa merasakan manisnya ibadah. Nah sama seperti ini masalah percikan najis ya, bisa menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur ini. Nah kemudian bagaimana kemudian posisi ketika kita membuang air itu ya. Wattaqi, dari ini penjelasannya, wattaqi, dan dan tegaklah engkau gitu ya. Fi julusika, di dalam dudukmu, artinya duduk ketika buang hajat, ala rijl yusra, di atas kaki yang kiri. Jadi posisi buang air itu, maaf, pantat kita itu posisinya tegak di atas kaki yang kiri. Gimana? Harus praktek sebenarnya ini. Ada yang mau mempraktikkan? Coba Kak Tuan. Coba gimana Kak Tuan? Ah sini. Jadi kayak orang nongkrong Kak Tuan. Ah gitu. Jadi pantat itu ditekankan ke kaki yang kiri. Jadi kan kalau gini kan posisi buang air gini kan agak keren kan misalnya. Ah gitu ya. Sambil rokok. Nah jadi posisi pantat itu pas tegak di atas kaki yang kiri itu kan. Nah itu sebenarnya cara posisi buang air yang ideal sebenarnya. Dan itu kalau secara medis kan bisa lebih tuntas apa yang keluar dari lambung kita kan, entah lewat air kecil atau air besar. Jadi posisinya, nah kalau posisi gini kan pola boda olar kan langsung loncat bisa kan. Iya. Iya.
Nah, jadi tadi yang sudah diperagakan oleh Kak Tuan ini, itu adalah posisi yang tepat ya ketika buang air. Dan itu sudah dikaji oleh para medis, ternyata dengan cara seperti itu keluarnya kotoran itu bisa lebih tuntas dan insya Allah bisa menghindari penyakit ginjal kayak gitu itu. Nah, jadi itu tolong diperhatikan ketika buang air kecil. Jadi kalau misalnya di sini ada lanjutannya ya. Wala tabul ko iman, ini sering biasanya teman-teman santri dulu ya. Wala tabul, dan janganlah engkau kencing ko iman hale berdiri ya. Nah, ini jangan sampai dilakukan ya, kencing dalam keadaan berdiri itu tidak baik secara kesehatan. Illa an daruratin, kecuali karena ada darurat ya. Nah, jadi jelas tadi sudah dicontohkan sama Kak Tuan masalah posisi yang ideal ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Jadi pantat itu pas tegak di atas kaki yang kiri. Wajma, dan kumpulkanlah, wajma dan himpunlah atau kumpulkanlah fil istinja'i, ketika istinja, baina istimalil hajari, di antara menggunakan batu, wal ma'i, dan air. Jadi yang sempurna orang istinja itu menggunakan dua-duanya ya. Jadi sebelum disiram pakai air, yang lebih baik itu menggunakan batu dulu, artinya sisa-sisa najis itu bersihkan pakai batu, kemudian disempurnakan dengan air, disiram dengan air. Itu yang bagus ya. Itu proses istinja yang sempurna. Faidha aratta al-iktisara, jika kemudian apabila berkehendak siapa engkau al-iktisara, kepada mencukupkan, ala ahadihima, atas salah satu keduanya, yakni salah satu dari air dan batu itu, mana yang harus dipilih? Falma'u afdalu, maka adapun menggunakan air, afdalu ialah lebih utama. Jadi kalau mau menggunakan salah satunya saja misalnya, maka yang lebih utama itu adalah menggunakan air. Nah, cuma kalau misalnya ingin yang lebih sempurna, digabung, dikombinasikan. Jadi ketika istinja pakai batu dulu, baru kemudian disempurnakan dengan air. Kalau mau pilih salah satunya, maka menggunakan air itu lebih utama. Nah, itu salah satu beberapa etika atau adab yang perlu kita perhatikan ketika menunaikan hajat ya. Semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.